Shalom, selamat berjumpa dengan Miss Lydia. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Hari ini kita akan belajar bersama tentang bernyanyilah dengan roh dan akal budimu, serta bacalah dan temukanlah. Oke, siap anak-anak? Jangan lupa dicatat ya. Bernyanyilah dengan roh dan akal budimu. Kalian sudah siap dengan Alkitabnya? Kalian bisa membuka di 1 Korintus 14 ayat 15b sampai 19. Nyanyian merupakan salah satu unsur dalam ibadah Kristen. Kita tahu bahwa dalam ibadah Kristen ada beberapa unsur, termasuk di dalamnya ada nyanyian, ada doa, ada penyampaian firman atau khotbah, ada pembacaan firman, persembahan, dan sebagainya. Nah, salah satunya adalah nyanyian. Melalui nyanyian, umat mengekspresikan hati dan pikirannya tentang Allah dan karyanya. Bernyanyi di dalam ibadah adalah salah satu kegiatan ibadah yang di dalamnya kita dapat menunjukkan sikap memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Nah, di sini ada bernyanyi di dalam roh. Maksudnya apa bernyanyi di dalam roh? Yaitu kesungguhan hati yang terfokus di dalam bernyanyi untuk memuliakan Allah. Artinya ketika kita bernyanyi di dalam roh, kita harus bersungguh-sungguh dalam hati kita yang sungguh terfokus untuk memuliakan Allah, tidak hanya sekedar bernyanyi biasa ya, tetapi fokus untuk memuliakan Allah. Bernyanyi dengan akal budi. Maksudnya apa? Bernyanyi dengan akal budi. Artinya bahwa ketika bernyanyi, kita harus mengerti syair nyanyian yang kita ucapkan. Ada banyak orang yang bernyanyi dengan contohnya dengan bahasa Inggris. Dia fasih sekali ketika bernyanyi. Tapi ketika ditanya arti dari syair tersebut tidak tahu. Nah, itu artinya tidak bernyanyi dengan akal budi. Tapi yang dimaksud dengan bernyanyi dengan akal budi, kita harus tahu isi dari syair yang kita nyanyikan. Pada masa itu, suku Lewi adalah petugas di rumah Tuhan atau bait suci. Kedudukan ini menyebabkan orang-orang Lewi mengatur pembagian tugas supaya ibadah-ibadah dapat berjalan lancar dan menyentuh. Di dalam sebuah nyanyian ada beberapa ragam. Yang pertama adalah jenis atau genre. Mungkin kalian tahu ya, genre itu artinya jenis lagu, misalnya dangdut, keroncong, kemudian pop, dan sebagainya, itu genre. Kemudian ragam syair atau lirik. Ada yang syairnya itu berisi tentang hal-hal yang syahdu atau sukacita ya. Atau
yang menunjukkan syair itu bagaimana situasi atau perasaan yang dialami oleh penyanyinya. Yang ketiga, pesan. Pesan dari lagu yang ingin kita nyanyikan. Yang keempat, nadanya. Di awal kehidupan jemaat, di gereja perdana atau gereja mula-mula, sudah dikenal setidaknya ada 3 macam nyanyian, yaitu 1. Mazmur, berisi lagu-lagu yang diambil dari kitab Mazmur yang biasa dinyanyikan dalam ibadah Yahudi. Yang kedua, kidung pujian, berisi syair lagu-lagu yang mengungkapkan tentang ajaran dan pengakuan iman. Yang ketiga, nyanyian rohani, berisi syair lagu pendek yang merupakan ungkapan hati yang khas. Nah, musik atau nyanyian itu tidak hanya sekedar berurusan dengan penguasaan teknik, alat musik atau vokal dan penampilan. Kalau nyanyian yang dinyanyikan di dalam ibadah itu berurusan juga dengan soal integritas moral dan kebersihan hati pelaku. Orang-orang yang melayani di bidang musik atau nyanyian adalah orang-orang yang memiliki integritas moral yang baik, orang-orang yang memiliki perilaku yang baik, yang menjaga kebersihan dan kesucian hati mereka. Kita pernah mendengar bernyanyi secara kanon, yaitu bentuk komposisi di mana suatu lagu yang sama dinyanyikan berurutan oleh beberapa suara, kemudian sebagian dinyanyikan bersama-sama. Jadi bersaut-sautan. Lagu yang sama dinyanyikan bersautan. Misalnya dalam kelompok itu dibagi 2 kelompok lagi. Yang satu kelompok menyanyi lebih dahulu, nanti setelah sampai di tengah-tengah, kelompok yang lain menyusul dengan lagu yang sama. Jadi saling bersaut-sautan. Ya. Nah, paduan suara adalah sajian musik vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan. Nah, kalau di paduan suara ini, orang akan dibagi sesuai dengan jenis suara. Misalnya, kalau wanita itu yang bersuara tinggi itu akan dimasukkan ke dalam jenis suara sopran. Kalau yang suaranya rendah akan dimasukkan ke jenis suara alto. Kalau laki-laki suara tinggi akan masuk jenis suara tenor. Sedangkan yang suaranya rendah akan dimasukkan ke jenis suara tenor. Nah, mereka masing-masing sesuai dengan jenis suara mereka akan menyanyi lagu yang sama dan dipadukan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh yang dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan. Berbeda lagi dengan apa yang sering kita dengar akapela. Kalau akapela itu bernyanyi tanpa menggunakan musik, tetapi musik itu digantikan dengan suara dari mulut. Jadi ada beberapa orang yang menyanyi, ada orang yang berperan sebagai alat musik. Misalnya ada yang menjadi bass, ada yang menjadi piano dan sebagainya. Ada juga yang berperan sebagai penyanyi. Ya, jadi kalau akapela itu tanpa musik, tetapi mereka bernyanyi, musik itu digantikan oleh suara dari mulut masing-masing penyanyi yang ada di situ. Ya.
Sekarang kita akan belajar tentang bacalah dan temukanlah. Bacaan Alkitabnya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Sebagai seorang yang beragama atau percaya kepada Tuhan, seorang Kristen perlu mengetahui kisah atau teks dalam kitab suci yang menolongnya mengalami pertumbuhan iman. Jadi kalau dia mengaku orang Kristen tetapi tidak pernah membuka Alkitab, tidak pernah mengerti isi Alkitab, itu tidak sesuai ya. Kalau orang Kristen ya harus membaca Alkitab, harus tahu isi yang ada dalam Alkitab supaya imannya akan terus tumbuh. Kalau tidak pernah membaca ya seperti pertumbuhan seorang anak yang kerdil ya, tidak bertambah, tidak bertumbuh karena tidak pernah membaca firman Tuhan. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Ketekunan dalam membaca Alkitablah yang membuat seseorang mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Di sini ada cerita tentang Filipus dan seorang sida-sida dari Ethiopia. Dia adalah seorang pejabat. Nah, Lukas di dalam tulisannya menceritakan bahwa seorang malaikat Tuhan menginstruksikan Filipus untuk mengambil jalan di padang gurun pada siang hari yang sangat panas. Tidak ada seorang pun yang sehat pikirannya mau berjalan di saat yang paling panas seperti itu. Di padang gurun dan tengah hari, siang hari sangat panas. Dibutuhkan seorang malaikat untuk membuat Filipus sampai ke tujuan secara tepat waktu guna bertemu dengan pejabat istana Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Nah, waktu itu malaikat Tuhan dikirim untuk memberikan petunjuk kepada Filipus kemana dia harus berjalan, kemana dia harus pergi. Nah, ada 3 hal yang dapat kita temui dari cerita itu. Karena Filipus ini sudah terbiasa dengan Roh Kudus yang memimpin dirinya dan memberi arahan-arahan kepadanya, ia terkejut melihat seorang pejabat asing yang sedang melakukan perjalanan sambil membaca keras-keras dari kitab Yesaya. Dia heran, kok ada orang asing yang membaca keras kitab Yesaya. Lalu malaikat berbicara kepada Filipus, mendorong supaya Filipus memulai percakapan terlebih dahulu. Akhirnya Filipus menuruti apa yang malaikat katakan. Lalu dia mencoba untuk mengajak berbicara pejabat tersebut. Pejabat istana itu ternyata merasa haus dan lapar akan sabda Allah. Jadi dia membaca keras-keras kitab Yesaya itu dengan harapan ada orang yang mendengar dan mau memberitahu dia apa maksud dari kitab Yesaya tadi. Nah, ketika Filipus mengetahui itu, lalu Filipus memberikan penjelasan kepada pejabat istana Ethiopia itu. Dia menyampaikan arti kitab Yesaya dan setelah mendengar itu, pejabat istana Ethiopia siap untuk menerima Injil dan dibaptis.
Dan luar biasa, orang Ethiopia itu kembali ke negerinya dan menginjili bangsanya. Dengan demikian Roh Kudus bekerja melalui diri Filipus. Nah, anak-anak, ada keistimewaan orang Ethiopia yang baik yang bisa menjadi teladan bagi umat Kristen saat ini, yaitu satu, hatinya rindu mencari Tuhan. Dia rela menempuh perjalanan yang panjang hanya sekedar ingin tahu isi firman Tuhan. Dan waktu itu yang dia baca adalah kitab Yesaya. Dua, dia tekun membaca firman Tuhan. Meskipun ada yang tidak dia pahami, ada yang tidak dia mengerti, tetapi dia tetap terus-menerus membaca firman Tuhan. Dan yang ketiga, sifatnya yang rendah hati. Buktinya, ia tidak malu mengakui jika ia tidak mengerti. Di dalam ayat 31, dan dia tidak malu diajar oleh orang lain. Sekalipun dia seorang pejabat di Ethiopia, tetapi dia tidak pernah malu mengakui kalau dia tidak tahu, ya. Bahkan dia juga tidak malu kalau dia diajar oleh orang lain yang baru saja dia kenal, dan bahkan orang tersebut mungkin kedudukannya jauh di bawah dia, tetapi dia sangat rendah hati. Mengapa kita harus membaca Alkitab, anak-anak? Karena Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi para penulis Alkitab. Jadi, Alkitab itu sesungguhnya adalah firman Allah sendiri. Sabdaning Gusti, sabda Allah. Nah, melalui Alkitab, kita bisa mengenal Allah yang telah menciptakan kita. Kita juga mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Kita juga belajar bagaimana hidup dalam kebenaran seturut kehendak Allah. Nah, ini ada teladan lagi anak-anak dari orang-orang Berea. Teladan orang-orang Berea yaitu tidak hanya menerima apa yang disampaikan oleh para pengkhotbah begitu saja, tetapi juga menyelidiki dan mengujinya berdasarkan Alkitab. Jadi orang-orang Berea ini ketika mereka habis mendengarkan khotbah, mereka tidak begitu saja percaya, tetapi mereka harus membaca sendiri firman Tuhan, menyelidiki dan mengujinya. Apakah benar-benar isi khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan atau Alkitab? Hal tersebut sangat baik dan patut kita teladani, karena hal tersebut berguna untuk memperdalam pemahaman kita akan kebenaran firman Tuhan. Dengan sering membaca, kita akan menjadi semakin tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Di samping itu juga dapat menjaga kita dari pengajaran-pengajaran yang keliru dan menyesatkan. Banyak sekali orang-orang yang mudah disesatkan karena mereka menerima begitu saja ajaran yang mereka dapat tanpa menyelidiki dan mengujinya. Oleh sebab itu, sangat perlu dan penting sekali untuk kita selalu membaca Alkitab. Berapa manfaat yang kita dapat dengan memperkenalkan Alkitab kepada anak-anak sejak dini. Seperti teladan dari Timotius. Timotius ini terlahir dari keluarga yang sudah takut akan Tuhan. Secara turun-temurun dari neneknya, ibunya sampai ke Timotius, terus-menerus diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga Timotius ini sejak kecil, sejak dini, sudah diperkenalkan firman Tuhan. Nah, ternyata ada manfaatnya kalau
seorang anak sejak dini sudah dikenalkan Alkitab. Yang pertama, supaya anak bisa menunjukkan kasih yang terus bertumbuh kepada Alkitab. Yang kedua, supaya anak bisa memahami bagaimana kebenaran Alkitab diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, supaya anak bisa memahami keaslian Alkitab, termasuk bagaimana proses panjang penyusunan Alkitab. Yang keempat, supaya anak bisa memahami isi, kebiasaan atau adat, sejarah, dan geografi dari Alkitab. 5. Supaya hidup anak diinspirasi oleh nilai-nilai kebaikan yang digambarkan Alkitab dan mau berkomitmen memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, anak-anak, dengan membaca Alkitab berarti kita menggunakan anugerah Allah, yaitu akal dan budi, untuk membuat iman bertumbuh secara sehat, berakar kuat dan dalam, sehingga tidak mudah goyah. Alkitab adalah penuntun hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham? Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan di grup WA kelas selama pelajaran berlangsung. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.